Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini akan disampaikan berkenaan dengan jawaban atas masalah sehari-hari yang telah disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih kelima, Hadrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullahu Ta'ala Binasril Aziz, pemimpin dunia saat ini, yakni keaslihan hadis cinta tanah air sebagian dari iman. Ada seseorang bertanya kepada Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih kelima, yakni bahwa sebagian ulama non-Ahmadi berpendapat bahwa kalimah hubul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman, yang mana disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kenyataannya tidak diucapkan oleh beliau dan mereka meminta rujukan. Saya juga mencoba mencari rujukan tetapi tidak dapat menemukannya. Apa yang harus saya katakan kepada para ulama non-Ahmadi? Dalam suratnya tertanggal 14 April 2021, Hadrat Khalifatul Masih Waqt Ayyadahullahu Ta'ala Binasril Aziz memberikan jawaban sebagai berikut. Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini telah diriwayatkan dalam berbagai kitab. Misalnya, Alama Mullah Ali Al-Qori telah mencatatnya dalam kitabnya Al-Mawdu'at Al-Kabir. Hafiz Sam Al-Din Abi Al-Khair Muhammad Ibnu Abdul Al-Rahman Al-Sakawi telah menyebutkannya dalam kitab beliau, yaitu Al-Maqasid Al-Hasana Fi Bayani Katirin Min Al-Hadis Al-Mustahira Al-Alsinah, dan Alamah Jalaluddin Al-Asyuti telah mencantumkannya di dalam bukunya Al-Durrul Al-Muntatahiro Fil Ahadis Al-Mustahiro. Sebagian ulama klasik telah menolak hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan alasan yang tidak masuk akal dan dengan argumen-argumen yang aneh, dan malah mengaitkannya dengan sebagian salaf. Akan tetapi semua kritik dan penalaran para ulama tersebut tidak valid jika dilihat dari hadis-hadis lain dan ajaran-ajaran yang tercantum dalam Al-Quran. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa hadis ini adalah sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya berdasar pada pandangan ulama tersebut. Mereka berpendapat bahwa tidak ada hubungannya antara cinta tanah air dengan cinta agama, karena orang-orang kafir dan munafik pun mencintai tanah air meski tidak memiliki sedikit pun iman. Mereka bertanya bagaimana mungkin cinta tanah air menjadi bagian dari iman. Argumen ulama klasik ini tidak dapat diterima karena ada beberapa hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab-kitab hadis yang sahih, yang pokok bahasannya berlaku bagi umat Islam maupun orang-orang kafir dan munafik, sebagaimana pokok bahasan hadis tersebut. Dalam Sahih Bukhari misalnya disebutkan hadis sebagai berikut. Disebutkan hadis yaitu Hadrat Anas radhiyallahu bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari, Kitab Al-Iman. Demikian pula Hadrat Abdullah bin Umar radhiyallahu meriwayatkan, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang laki-laki Ansor yang sedang menegur saudaranya tentang rasa malu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Biarkan saja dia, karena rasa malu itu sebagian dari iman." Sekarang muncul pertanyaan, apakah menyukai saudaranya sebagaimana ia menyukai dirinya sendiri, atau mengamalkan sifat
haya hanya untuk orang-orang yang beriman, atau sifat malu hanya untuk orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang kafir dan munafik tidak dapat memperoleh akhlak-akhlak tersebut, yakni jika kafir atau munafik menyukai saudaranya sebagaimana ia menyukai dirinya sendiri, atau jika orang kafir atau munafik menanamkan sifat haya atau malu, dapatkah dikatakan atas dasar ini bahwa karena akhlak-akhlak tersebut juga dianut oleh orang-orang kafir dan munafik? Maka hadis-hadis ini na'udzubillah bukanlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, di dalam Al-Quran dan hadis ada penekanan besar pada pemenuhan janji, dan itu dianggap sebagai sifat yang baik. Sekarang, jika seorang kafir atau munafik memenuhi janji atau perjanjiannya, apakah kita benar dalam mengatakan bahwa tindakan memenuhi janji seseorang bukanlah perintah Al-Quran atau sabda Nabi Muhammad SAW, mengingat bahwa bahkan orang-orang kafir atau munafik pun mematuhinya atau melakukannya. Oleh karena itu, tentu saja kami tidak akan menerima hadis ini dengan kata-kata yang paling mendalam dan bijaksana. Hubul waton minal iman, bukanlah sabda Nabi Muhammad SAW itu hanya berdasarkan premis pendapat para ulama klasik ini. Ini tentu saja merupakan sabda-sabda yang diberkahi yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercatat dalam kitab-kitab yang disebutkan di atas. Berikut ini saya cantumkan rujukan lengkap dari kitab-kitab tersebut untuk pengetahuan Anda. Pertama, Al-Maqasid Al-Hasanah fi Bayani Katirin min Al-Hadis Al-Mustahirah ala Al-Sinah, Kitab Al-Iman, karya kritikus dan sejarawan Al-Imam Al-Hafiz Sam Al-Din Abi Al-Khair Muhammad bin Abdul Al-Rahman Al-Sakawi, yang mana beliau wafat tahun 902 Hijriah. Yang kedua adalah Al-Durar Al-Muntatirah fi Al-Hadis Al-Mustahirah, Surah bagian 1 halaman 9 oleh Alama Jalaluddin Al-Sayuti, yang mana beliau wafat pada tahun 911 Hijriah. Yang ketiga adalah Al-Mawdu'at Al-Kabir di dalam bahasa Urdu Bazar Karachi, Qur'an Mahal, halaman 193 hingga 197 oleh Mula Ali Al-Qori, yang mana beliau wafat tahun 1014 Hijriah. Itulah para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Jelas sudah kepada kita bahwa cinta tanah air sebagian dari iman merupakan hadis yang asli yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat terusnya mengamalkan untuk mencintai tanah air kita, karena ini sebagian dari iman. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.